sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran 2 semester ganjil ini. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, marilah kita sama-sama berdoa yang seperti selama ini kita lakukan pada pembelajaran di kelas kita, agar pembelajaran kita hari ini diberkati dan mudah diingat serta mudah dipahami. Marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran 2. Pertama adalah 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Allah adalah termasuk rukun iman yang pertama di antara pokok rukun iman. Yang mana rukun iman ini telah kita pelajari sejak mungkin anak-anak sejak dari TK hingga kelas 1, dan sampai sekarang masih kita ingatkan dengan rukun iman. Dan hendaklah selalu rukun iman ini anak-anak jangan sampai kalian lupa dan tidak hafal. Ya, baik rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu termasuk pada rukun iman yang pertama. Sebelum kita lanjuti, kita harus mengerti dahulu apa itu yang dimaksud dengan iman. Iman, anak-anak ya, iman artinya percaya atau yakin. Berarti apabila kita beriman kepada Allah, kita harus sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta seluruh makhluk, baik makhluk itu nyata maupun makhluk yang tidak nyata. Juga kita harus meyakini bahwa yang mengatur seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan ataupun keburukan hanyalah Allah semata. Karena itulah anak-anak, sepantasnya lah bila kita harus mengakui dan meyakini bahwa Tuhan yang berhak kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tidak boleh menyembah atau memberi ibadah kepada makhluk selain daripada Allah, termasuk makhluk yang sangat dekat kepada Allah, yaitu malaikat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul-rasul yang dekat pada Allah pun tidak boleh kita sembah, sebab malaikat dan Rasul itu semuanya adalah termasuk makhluk Allah. Dan apalagi kita mau menyembah kepada makhluk yang derajatnya di bawah dari para Rasul, di bawah para malaikat, seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau gunung, atau matahari, dan sebagainya. Hal ini sangat tidak dibolehkan karena perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu berarti perbuatan yang menyekutukan Allah. Anak-anakku sekalian, tuh soleh dan soleha, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui cara-cara mengenal Allah lebih jauh lagi. Dalam Islam, penjelasan beberapa cara mengenal Allah sudah banyak disebutkan lewat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hal ini merupakan bentuk upaya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar taat dan beriman. Untuk mendalami cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada 3 cara, anak-anak. Ada 3 cara mengenal Allah dalam Islam. 1, kita mengenal Allah itu melalui alam semesta. 2, kita mengenal Allah itu melalui ayat-ayat Al-Quran. 3, kita melalui Allah itu melalui Al-Asma'ul Husna. Nah, baik anak-anak, mengenal Allah melalui alam semesta. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, tentunya anak-anak sudah mengetahuinya yang dikatakan alam semesta itu. Di dunia ini ada 2 macam makhluk ciptaan Allah, yaitu makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat yang dinamakan benda mati dan makhluk hidup. Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas, seperti meja, kursi, rumah, tanah, batu, pasir, kerikil, gunung, dan sebagainya. Sedangkan makhluk hidup artinya makhluk yang bisa berkembang biak, bisa bergerak, bisa bertumbuh, dan bisa bernapas, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Allah lah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satunya firman Allah dalam Quran yaitu dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini sering pula kita baca, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. yang artinya, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, anak-anak, kita sampai cara mengenal Allah yang kedua, yaitu melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Bahwa kitab yang sebelumnya itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, untuk kitab Al-Quran ini adalah kitab diturunkan terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna tadi, berarti melengkapi dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Karena itu anak-anak,
kita harus banyak membaca Quran supaya akan lebih memahami apa-apa yang telah diajarkan oleh telah disampaikan dan difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semua agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian dalam Al-Quran pula anak-anak banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, ciptaan Allah, nama-nama baik bagi Allah, dan sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang bunyinya sebagai berikut. Shadaqallahul azim, yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak sekalian, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah kepadanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cara mengenal Allah yang ketiga adalah melalui Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna ini anak-anak tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena selalu kita baca setiap di hari Jumat dalam kegiatan agamis. Tetapi di sini kita mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan Al-Asma'ul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Nama-nama baik bagi Allah. Jadi untuk lebih dekat kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, itu kita harus mengetahui dan paham arti daripada Al-Asma'ul Husna. Pada pembelajaran 2 ini yang akan kita pelajari Al-Asma'ul Husna tersebut ada 3 macam saja. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa Al-Asma'ul Husna itu artinya nama-nama baik bagi Allah yang jumlahnya 99. Nama-nama baik bagi Allah itu sebenarnya banyak, tetapi yang diperkenalkan kepada kita umat manusia itu hanya 99, yaitu diperkenalkan melalui wahyu Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, dalam Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala yang Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya ada berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulqiduna bi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu,
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akan pelajari hanya 3 antaranya, yaitu Al-Basir. 1. Al-Bashir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Tahukah anak-anak bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya Allah SWT. Mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecil apapun. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bila ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak ada satu makhluk pun menyaksikannya, tetapi Allah tetap dapat mengetahuinya. Meskipun seseorang lagi umpamanya melakukan suatu kejahatan di tempat yang jauh dari keramaian atau tempat yang gelap, mungkin manusia yang lain tidak mengetahui, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Karena itu anak-anak, janganlah kalian berbuat sesuatu yang tidak baik. Sekarang kita lanjuti yang kedua, yaitu sifat Al-Asma'ul Husna. Yang kedua akan kita pelajari adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah itu ditunjukkannya bahwa Allah itu adil kepada semua makhluk. Tidak ada perbedaan antara makhluk yang nyata maupun yang tidak nyata. Kemudian Allah juga menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan, hanya umpamanya ditinggikan hanya karena keturunannya orang kaya. Kemudian ditinggikannya karena jabatannya. Mungkin ditinggikannya karena pangkat. Nah, atau karena kecantikan, atau karena ketampanan. Bagi Allah itu semua tidak demikian. Allah itu memuliakan seorang hambanya hanya karena ketakwaannya. Jadi takwa itu artinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hendaklah anak-anak sekalian menjadi orang-orang yang takwa. Untuk Al-Asma'ul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keagungan Allah. Keberagaman ciptaan Allah adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Beda dengan kita sebagai makhluknya, sudah pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anakku yang beriman, yang Ibu sayangi, pada akhir pembahasan pelajaran kita ini adalah tentang beriman kepada Rasul Allah. Baik, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran beriman kepada Rasul Allah ini, Ibu akan nyanyikan 2 lagu yang akan membantu kita dalam menghafal nama-nama Rasul dan menghafal sifat-sifat Rasul. Oke, anak-anak, perhatikan ya nama-namanya, kemudian perhatikan pula irama dan lagunya. Ya, mulai ya. Adam, Idris, Nuh, dan
Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, lagu yang kedua yaitu sifat-sifat Rasul. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, patonah cerdas artinya. Ya, nanti anak-anak dilanjuti di rumah ya. Ibu akan melanjuti pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini akan keberadaannya, mengikuti semua ajaran-ajarannya yang di bawahnya, serta segala seruannya. Untuk jumlah Rasul yang wajib kita ketahui itu 25 Rasul saja. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Anak perlu diketahui, yang dikatakan Nabi itu adalah manusia laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri, dalam arti Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul adalah manusia laki-laki yang menerima wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri itu, dan wajib disampaikan kepada umatnya. Dan Rasul berarti memiliki umat. Adapun mengenai tugas para Rasul disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 adalah mengenai satu menyampaikan bahwa Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Rasul itu menyeru ajaran tauhid kepada semua manusia dan agar manusia menjauhi perbuatan syirik. Ketiga, Rasul itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang bertakwa dan memperingatkan bagi orang-orang kafir. Anak-anak, sampailah pada akhir pembelajaran kita. Ibu akan simpulkan beberapa yang dapat Ibu simpulkan. Pertama adalah 1, beriman kepada Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati adanya segala sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan lisan dan perbuatan nyata. 2, beriman kepada Rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. 3, cara beriman kepada Allah dan Rasul Allah adalah dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan ingatlah anak-anakku semua, agar kita bisa selalu dekat kepada Allah dan Rasul, banyaklah berzikir kepada Allah dan juga berselawatlah kepada Nabi kita, pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran 2 kita pada hari ini. Kiranya dalam pembahasan Ibu ada yang salah atau ada yang kurang dimengerti, anak-anak bisa dapat menghubungi melalui WhatsApp
ibu pribadi. Kemudian tak lupa saya pribadi, bila terdapat dalam pembahasan saya tadi banyak kesalahannya, pada Allah saya mohon ampun. Akhirnya ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.